Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'adal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya. Serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan, marilah sama-sama kita sampaikan. Kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita bacakan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alihi. Jamaah grup dasar 2 Ma'rifatullah yang dimuliakan Allah rahimakumullah. Berdasarkan perjuangan dan perjalanan diri kita dalam mencapai tauhid diri kita, bertauhidnya diri kepada Allah ini sangatlah menentukan. Banyak orang menjalankan perintah Allah tanpa mempedulikan dirinya sudah bertauhid atau belum. Tauhid itu artinya iman. Apa yang sudah diimaninya tentang Tuhannya? Ada kalanya kita tidak pernah berpikir kenapa dalam rukun Islam diawali oleh tauhid. Kenapa sholat itu nomor 2, nomor 1 itu syahadat. Karena diharapkan oleh Allah. Awalul wajibin alal insani huwa maififatul illahi bi istighoni. Pertama-tama yang wajib bagi umatku adalah mengenal aku dengan seyakin-yakinnya. Man arafa nafsahu wa qad araha rabbahu. Barang siapa yang mencari diriku, dia akan tahu siapa Tuhannya. Inilah yang dikatakan mencari diri dalam diri. Kalau bertemu bukanlah diri, sesuatu yang berdiri. Dalam menetapkan hakikat ketuhanan pada diri, itu yang dikatakan tauhid. Tauhid itu berhubungan, tafrid merasakan, tajrid mengalami. Apakah kita sudah pernah nyata berhubungan dengan Allah? Apakah sudah merasakan berhubungan dengan Allah? Apakah sudah mengalami berhubungan dengan Allah? Tauhid, tafrid, tajrid. Caranya bagaimana? Sahadah, ahad. Sahadat menyatu, sahadah langsung, ahad menjadi satu. Inilah yang dikatakan awal diri adalah Tuhan, awal agama bernama Allah. Kalau memang diri kita belum kita mengenal, bagaimana ini yang dikatakan mengenal Allah?
Yang dikatakan mengenal Allah bukan berkenalan dengan Allah, tetapi mengenal wujud diri yang kenal dengan Allah. Karena diri ini berlapis, diri ini banyak tingkatannya. Ada dari makom keinsanan, ada dari keihsanan, ada yang diri sifat, ada diri hayat, ada diri kodrat, ada diri batin. Takbir itu banyak tingkatannya. Ini ditandakan oleh kebenaran seorang yang berilmu. Kalau kita memasuki alam perintah langsung, yaitu alam pensaksian, yaitu fardu ain, wajib menyaksikan. Kalau memang diri belum tertauhid kepada Allah, apa yang mau disaksikan? Dilipat tangan siapa yang mati, berdiri siapa yang ada dalam diri, bertajali ruku yang bergerak siapa? Apakah kita yang bergerak atau kita yang digerakkan? Kalau diri sujud, apakah makna dari sujud? Siapa yang sujud? Siapa sajid? Siapa masjid? Artinya siapa yang sujud? Di mana dia sujud? Dan apa yang dia sujudi? Begitu juga sebaliknya. Dan pengenalan hakikat ketuhanan ini mencapai kepada puncak yang paling tinggi kebenarannya. Apa paling tinggi kebenarannya? Menghadirkan diri yang tidak bersekutu dengan Allah. Menghadirkan diri yang tidak bersekutu dengan Allah. Inilah yang dimaksud. Wal ahadah a'buduni fil wahidun. Hanya satu kodratku yang mampu menghadap diriku. Nah, ini yang dicari tadi. Mana yang dikatakan diri? Ada diri yang berdiri, ada diri yang didirikan, ada diri yang sebenar-benar diri. Ini yang akan mencari. Itulah pencarian yang akan kita kaji. Apalagi kita tidak tahu setelah masuk ke dalam Islam. Masuk itu artinya apa? Setelah menjalankan. Nah, ini perlu kita pahami. Menjalankan bukanlah arti mendirikan. Nah, beda. Yang mendirikan itu berbeda dengan menjalankan. Ifa'alu sholah itu berbeda dengan ikamatis sholah. Mendirikan sholat berbeda dengan mengerjakan sholat. Jamaah yang dirahmati Allah, grup D2 yang dihormati, alhamdulillah. Insya Allah dengan kita mulai melakukan suatu niat kepada Allah, tentulah kita harus melengkapi persyaratan. Apa persyaratan? Mendapatkan Amirul Mukmin ahli diri kita, ya adalah guru. Orang tua kedua yang mewakili orang tua kita dalam membina kita untuk mengajar kita bertuhan kepada Allah. Itulah mursyid. Nah, yang kedua, murid yang hak, guru yang hak, dan ilmu yang hak. Nah, ini juga terkait harus benar-benar dilakukan, didirikan dan diciptakan kebenaran belajarnya. Apalagi kita menuju ilmu tauhid, ilmu tertinggi dalam Islam. Tapi termudah kalau dijalankan, tertinggi kalau dipikirkan. Dengan demikian, mulailah kita memahami bahwasannya setiap perintah Allah ada dua, amal dan ibadah. Apa yang dikatakan amal? Marhalah bil jazadiyah. Suatu amal yang dilakukan oleh jasad. Dan apa yang dikatakan ibadah? Marhalah muqarabah, sebuah perbuatan yang dilakukan oleh rohani. Nah, amal dan ibadah, zahir dan batin. Nah, ini yang harus kita pilah-pilah, jangan dicampur adukkan. Di saat kita sholat, mana batasan amal dan mana batasan ibadah. Nah, itu kita harus tahu. Jadi kalau kita tidak paham mana batasan ibadah dan mana batasan amal, ini akan bercampur hak dengan yang batil.
Kalau sudah bercampur hak dengan yang batil berarti gugur ibadah, tinggal amaliyahnya aja. Nah, arti muncullah kerugian yang nyata. Setelah itu jemaah kita lihat orang yang dikatakan afqalala fil mu'mini, ini harus kita ingat, mana orang yang beruntung berilmu, mana orang yang berilmu yang sudah beruntung, kata Allah, allazihum sholatihi khoshi'un, artinya yang bisa kusuk dalam sholatnya. Nah sekarang bagaimana? Jangankan kita melaksanakan sholat, bagaimana bertauhid kepada Allah saja kita belum mampu. Mana diri yang akan diperjalankan bertuhan kepada Allah? Ada diri hanya sebatas kodrat. Yang jantan ada jantan, yang betina ada betina, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Hanya sebatas kodrat. Tetapi diri yang hayat, tempat Allah bersifat, ini kita harus memahami dan belajar mengenal dan mendirikan diri tersebut. Sehingga menjalankan perintah Allah itu tidak ada kesulitan, karena kita mampu menghadirkan sesuai yang diminta oleh Allah. Tapi kalau kita miskin di dalam belajar, miskin ilmu, ini tidak akan pernah kita mendapatkan keberhasilan di jalan Allah. Akhirnya apa? Kita lihat orang yang memaksakan diri beribadah, semakin rajin dia, sering dia lakukan, enggak siang, enggak malam, enggak tengah malam dia lakukan. Tapi semakin rajin dia lakukan, hidupnya semakin merosot. Ibarat sabun jatuh ke air, hilang perlahan-lahan. Apakah ini berupa balasan atau memang itu hukuman? Kita kan harus tahu. Kenapa banyak umat itu mengeluh, Bu ya, saya rajin sholat, saya enggak tinggal, zikir saya enggak tinggal, ke masjid saya sering. Kenapa hidup saya begini terus? Kenapa? Karena nyatalah sudah perbuatan salahmu terjadi di rumah Allah. Disuruh datang ke masjid, lain yang datang. Kita enggak tahu yang dipanggil siapa dalam azan di diri kita. Kenapa 2 kali? Kenapa satu pendek panggilan, yang kedua nama panjang? Kemana arah kita? Kemana pandangan kita menyambut jawabannya? Setelah itu berwuduk. Kenapa 3 kali? Apa yang diwudukkan? Nah, berikut usoli. Usoli bukan nawaitu. Enggak tahu bedanya. Berarti niatnya enggak sampai. Nah usoli dia enggak paham. Bukan nawaitu. Nah yang menginjak sajadah yang lebih parah. Dia enggak tahu diri mana yang harus naik ke sajadah. As-sajadah itu kan nama lembaran Al-Quran. 32 dibalik 23 surat Al-Mu'minin. Setelah kita berilmu, barulah tidak berdosa menginjak as-sajadah itu. Harusnya. Kalau sekarang kan sama aja. Naik angkot, naik sajadah sama. Asal naik saya. Nah ini akibatnya. Kesalahan demi kesalahan kepada Allah terjadi. Akhirnya apa? Terjadilah murka Allah. Terjadilah kerugian. Doa tidak terijabah karena gagal dalam menyembah. Kalau sudah gagal menyembah, doa akan gagal. Terancamlah ke depannya hidup. Untuk itu mari kita tingkatkan pemahaman-pemahaman kepada Allah. Pemahaman dan pengkajian tentang wujudnya, tentang kodratnya, tentang kahiyatnya, tentang tajalinya. Bagaimana kita memperjalankan diri kita di dalam Islam. Karena Islam itu adalah perjalanan. Din, dal, alif, nun. Dalam memperjalankan alif kepada Allah, nun itu adalah diri, hayat. Ternyata kita hanya ruku berdiri sujud tanpa memperjalankan. Inilah kerugian itu.
Kalau memang sholat belum bisa, untuk apa semua dikaji? Diri aja belum sempurna bertuhan, kaji sudah jaga kemana-mana. Akhirnya apa? Kaji marifat hidup syariat. Inilah yang kita khawatirkan. Tapi insya Allah ke depannya jangan terjadilah seperti selamanya ini. Apapun dalil pengalamanmu, takbirmu menentukan hadirnya umat dan hadirnya Tuhan. Kalau belum bisa menghadirkan mana umat dalam sholat, maka kita harus belajar. Begitu jemaah, harus kita belajar. Apalagi kita harus tahu semua perbuatan-perbuatan hakikat yang ada di dalam syariat itu. Wajib kita tahu. Kalau azan, bagaimana azan, iqomat, bagaimana iqomat, siapa yang berdiri diangkat tangan, siapa yang terbuang dilipat tangan, siapa yang mati, di mana letak Al-Fatihah maujudnya diri batin Allah pada diri kita, bagaimana yang ruku, siapa yang bertajali, bagaimana mengambil rahasia martabat Allah pada syahadat pertama, dan bagaimana wujud tumbadil pada duduk akhir sehingga tidak bernama diri melainkan batin Allah semata, tumbadil. Jadi kita harus memiliki pandangan, jangan sampai pandangan kita kosong di dalam sholat, karena sholat itu adalah pensaksian, pengisian pandangan. Fardu wajib ain menyaksikan. Maka wajib kita menyaksikan setiap gerakan dan setiap kata yang diucapkan. Tidak ada yang tidak terlihat, semuanya terlihat. Makanya ada kusuk. Dengan demikian kita harus tingkatkan kembali. Saya harapkan jemaah grup Dasar 2 Marifatullah fokus kepada pemahaman tentang hakikat sholat, mengkaji diri dalam sholat, mengkaji sholat dalam diri. Ini motonya. Tidak boleh kaji diri itu kesana kesini yang berwujud kepada ma'rifat. Tetapi ingat, ma'rifat yang benar adalah ma'rifatullah. Bagaimana kita bisa mengenal siapa Tuhan yang bernama Allah itu. Jangan namanya kita tahu, dirinya kita enggak tahu. Apakah kita mati ikut namanya apa ikut dirinya? Inilah yang harus diluruskan, ya, yang harus diluruskan. Ibadahmu terutama. Ini enggak tahu kenapa subuh 2 rakaat, kenapa asar 4 rakaat, kenapa zuhur 4 rakaat, kenapa maghrib 3 rakaat, kenapa isya 4 rakaat. Itu ba'da, bukan nama sholat. Itu ba'da, waktu, perjalanan. Tapi yang sholat ini apa? Nah gitu. Ini yang penting kita pelajari ke depannya jamaah. Ya. Ibadah inilah, bertuhan inilah, tauhid. Yang paling penting itu tauhid. Buat apa kita punya ilmu pengetahuan tapi tidak ada kodratnya? Sementara Allah mengatakan kodratnya iradatlah ilmu. Bagaimana kita mendirikan kodratnya dan beriradat menyatalah ilmu pada diri kita. Ini yang harus kita dirikan. Jamaah yang dirahmati Allah, grup Dasar 2 rahimakumullah. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa diikuti. Dengan tentunya dengan niat hati ingin bertuhan kepada Allah. Kalau hati ingin bertuhan kepada Allah tidak ada yang susah. Tapi kalau sudah mencari ilmu tanpa hati ingin bertuhan, ini namanya sudah salah alamat masuk di sini. Ya. Tapi kalau memang hatimu mau menuntut mana Tuhanku, mana disinilah tempatnya. Karena di sini hanya dikaji mana diri yang bertuhan, mana Tuhan yang berdiri. Baik jamaah semuanya, kita akan coba bermuzakarah. Mudah-mudahan ada yang mau dipertanyakan sembari grup perdana awal ini
masih banyak yang belum masuk. Nanti akan masuk, mungkin ada halangan atau dalam kondisi yang kurang sehat. Sallu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Wallahu akbar. Silakan jamaah bertanya kalau ada yang mau dipertanyakan tentang makna, pentingnya makna hakikat di dalam Islam. Silakan bertanya. Mungkin Khalifah membantu sebentar tentang terhadap pimpinan memimpin jamaah untuk bertanya. Silakan. Tolong ya, silakan Bapak Ibu yang bertanya. Kasih tanda tangan ya, seperti ini. Nah, Dan itu mulai kalau mau diketahui. bertanya, ya. Tentang apa saja yang kita tidak tahu dalam Islam, pertanyakan. Nanti kalau sudah minggu depan sudah masuk belajar, nah ini harus ini banget ya. Jadi kita buka wawasan ini karena banyak yang belum hadir, nanti akan ini. Silakan Ibu Aminah. Ya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khalifah dengan rekan-rekan yang lain. Saya tanyakan tata cara untuk ambil wudhu. Iya. Sebab saya sudah dengar Buya dalam YouTube. Iya. Cuma tata cara tuh apa bacaan dia? Iya. Itu saja Buya. Ya, Terima kasih. insyaallah. Kalau mengenai bacaan nanti di pelajaran kita akan ungkap. Tapi yang perlu saya terangkan di sini, di dalam sholat itu Allah mengatakan ada satu kodratku yang menghadap wujudku yang satu. Artinya lillahi ta'ala, ada ilah, ada ta'ala. Ya, ini ta'ala adalah kodrat Tuhan yang disuruh menyembah, tapi ilah adalah kodrat Tuhan yang disembah. Nah ya, jadi wuduk itu kenapa 3? Pertama, karena diri yang hakikat itu terbuat dari 3 kodrat. Ya, berwasiat Allah pada nyawa, pada batinnya nyawa bagi kita. Berwasiat Muhammad pada zatnya rohani bagi kita. Berwasiat Adam pada nurnya jasad bagi kita. Jadi ada nur, ada zat, ada batin. Nur di dalam tubuh ada zat, dalam zat ada batin, itu adalah nyawa. Jadi yang 3 ini dibersihkan. Nah nanti ayatnya ada soal ya dalam pelajaran ya. Itu ada cara pembersihannya. Jadi kita harus melihat ketiga yang kodrat ini di saat membersihkan. Jadi bukan hanya sembarangan 3 buah itu. Jadi kalau kita sudah bisa melihat ke situ, berarti wudhu kita bukan tingkat istinja lagi, tetapi sudah tingkat taharoh. Wah, taharoh itu pembersihan hayat. Kalau istinja itu pembersihan kotoran, ya, pembersihan kotoran. Tapi kalau taharoh wudhu itu sudah membersihkan hakikatnya. 1 kali untuk nurnya, 1 kali untuk zatnya, nanti 1 kali untuk batinnya. Karena apa? Diri itulah yang akan berhadapan dengan Allah dan akan mewujud di dalam takbir nanti. Nah itu makanya 3. Tapi bagaimana prosesnya di makom belajar nanti akan kita tunjukkan cara-caranya semua. Penting tahap ini pengenalannya seperti itu, paham? Bagaimana Bu? Masih ada yang ingin dipertanyakan sebelum Ada pindah ke lagi. yang lain? Nah, Ada lagi. Ya, silakan. Ya, saya sambung. Dia ada 3 kan, batin, zat, dan nur. Yang mana yang paling dalam? Batin adalah awal mula jadi, zat adalah kodrat yang berdiri, nur adalah penampakan dari hidup tadi. Jadi itu
sudah pasti wujud Allah dalam batin, mewujud Muhammad pada rohani, nyatalah Adam pada jasad. Nah yang keduanya itu yang dipakai sholat. Kalau yang pertama itu adalah amaliyah, melihat ke maghrib. Maghrib artinya mati, jasad gulu nadzin saikatul maut, sama-sama mati, menghadap dia ke tempat yang mati. Yang hidup inilah disingkirkan yang mati, diri tubuh pertama, baru diri kedua untuk bisa menghadap. Nah nanti akan ada caranya, paham? Nah, jadi kita harus paham dalam bertajali kepada Allah ni, kita harus mengerti sandaran-sandaran kodrat tadi. Tubuh hakikat tampaklah sudah pada mata batin, tubuh kodrat tampaklah sudah pada mata zahir. Nah itu berkiblat kepada maghrib. Maghrib namanya mati, tubuh bersifat mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Maghrib. Nah itu cocok, itu kiblat dia tuh. Nah gitu. Tapi kalau untuk menuju tangga tauhid, itulah ruhani. Hanya ruhku yang bisa menghadap kepadaku. Nah kita nanti cari mana ruhani itu, apa wujud ruhani itu. Nanti kita akan paham pada tajuk di situ nanti insyaallah. Paham? Terima kasih Buya. Kalau mau nanya nih saya banyak. Tapi bagi saya tolong orang lain dulu. Insyaallah. Baik, kiranya kita ke Pak Tisno. Silakan Pak Tisno. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau menanyakan masalah pembacaan usuli. Kita sebelum naik sajadah atau emang sebelum naik sajadah atau sebelum naik sajadah? Buya, mohon. Sebetulnya lebih afdolnya itu di atas sajadah. Ya, di atas sajadah lebih afdol. Ya, karena sajadah itu sudah masuk kepada hukum hak. Ya. Kalau dia bertingkat pada nawaitu, boleh saja sebelum naik sajadah. Kalau nawaitu. Tapi kalau kita menghadap usoli, nawaitunya sudah tingkat usoli. Usoli itu mengenal usul tempat di mana kita berada, ke situ kita balik. Nah, itu dinamakan usoli. Nah gitu ya, harus dilihat dan tertetap nyata, harus terlihat mana asal mula diri kita yang jadi itu. Nah itu usoli. Nah itu ya harus tahu. Jadi kalau nawaitu boleh saja kita tak lihat, tapi kalau usoli wajib melihat. Nanti akan kita baca. Ya, untuk pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan Pak Jasman ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Buya Insyaallah. tentang pemahaman yang Buya sampaikan tadi, mana diri yang didirikan dan mana diri yang berdiri. Yang saya pahami tadi di dalam penyampaian Buya seperti itu. Ya. Mohon penjelasannya. Ya. Dikatakan diri yang berdiri, sudah ada wujud bernama diri. Ya, tapi belum berdiri. Nah, saya bilang tadi wujud Allah dalam batin itu namanya diri. Ya, itu namanya diri atau dikatakan naf. Naf itu diri. Jadi kalau dia masih wujud di dalam, nah itu nafsahu namanya. Kalau dia keluar, nah itu yang didirikan. Berdiri, itu yang berdiri. Nah, kalau dia sudah keluar dari situ, itu yang dikatakan diri yang berdiri. Nah, mana yang berdiri? Wujudlah zat pada diri Muhammad pada makomnya. Kan gitu? Namanya Nur Muhammad. Nah, itu makom, itu ruhani. Nah, setelah itu diri yang didirikan. Nah, inilah wujud dari Nur Muhammad adalah Adam pada jasad.
Nah gitu. Jadi dia tiga tapi wujudnya satu, diri namanya. Gitu ya. Ini yang saya katakan, mencari diri dengan diri, kalau bertemu bukanlah diri tetapi kodrat yang berdiri. Paham? Jadi ibarat kita melihat titik 3 buah, tidak ada bedanya yang 3 itu, tapi dia memiliki derajat yang berbeda. Gitu. Itu ya, paham? Lambat-lambat pemahamannya insya Allah sementara dapat kami pahami secara berlambat-lambat dulu Buya. Iyalah, yang penting kita belajar. Tak ada orang yang hebat ya. Semuanya kita sama-sama belajar lah namanya. Gitu. Paham? Insya Allah Buya, dan kami lanjutkan untuk saudara-saudara kami yang lain untuk berkesempatan bertanya, bermuzakarah dengan Buya malam ini. Baik, insya Allah. Lanjut. Silakan. Yang ingin bertanya, diberi kesempatan. Ya, kalau kita bertanya nanti kan dimunculkan dalam tayangan. Nah nanti kan wah iya benar, ternyata ini murid Buya Pasaman Timur, nyata ya kan gitu. Jadi gitu ya, insya Allah. Silakan, yang mana? Silakan Pak Indra. Pak Indra dulu, silakan Pak Indra. Oh iya. Audionya ya. Audionya ditekan dulu sama suara. Suaranya belum keluar. Belum. Itu gambar suaranya sudah ditekan. Gitu. Ya lah. Udah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita bisa berkomunikasi sama diri kita yang lain Bu ya, yang 3 level itu Bu ya, dan menyatukan dalam satu gitu Bu ya. Yeah. Karena akses ke situ susah kayaknya Bu ya. Mohon petunjuk Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Itu cuma satu polisinya itu, guru mursyid ya, ulama yang dibangunkan dari surat Al-Kahfi ya, tidak sembarang orang yang bisa. Pemahaman ke situ dikunci sama Allah pada Al-Baqarah 269. Tidak akan kuberikan pemahaman kepada orang yang tidak aku suka, kata Allah, yang tidak aku kehendaki. Maka diwajibkan hati itu dia meyakinkan Allah kalau kita ini butuh dia, bukan butuh ilmu tanpa Allah. Nah begitu. Kalau kita sudah merasa nggak nyaman hidup tanpa Tuhan, itu bagus. Tapi kita mencari ilmu tanpa memikirkan rasa tajalli Tuhan itulah yang mampu berilmu, ini yang akan menyulitkan kita. Jadi dari 3 perkara itu milik dia. Dikatakan nurani nurku, dikatakan rohani ruhku, dikatakan batinu batinku. Jadi nggak ada yang kita punya. Kalau dia memanggil nuraninya, rohaninya, apa alasan kita tidak mau? Makanya sholat itu wajib. Memang kita kan gitu. Kita ini dihidupkan dari kekuatan daya itu, maka timbullah insan. Kenapa kita insan juga yang melarang? Nah itu juga salah, ya. Di situ aja sudah salah. Tapi makanya kita berilmu kepada itu. Kalau kita dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah pandang rohani itu. Karena di dalam rohani ada, di dalam nurani ada rohani. Nah pertama panggilnya nurani dulu, perlihatkan. Yang kedua Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu panjang ke dalam.
berarti dia mencari rohani. Oh, bukan sembarangan itu pendek dengan panjang itu, ya. Nah, terus kemana mereka menghadap nanti? Ke yang duduk di dalam napas. Nah, itulah batin. Ya. Nah, jadi kalau sudah berdiri rohani, nurani rohani dan melipat tangan dalam menutup batin dia berbisik, nah itulah yang dikatakan adab. Berarti sudah benar dia. Nah, itu yang akan kita pelajari nanti, ya. Bagus kita belajar tahu dalam belajar daripada tahu diomongin, gitu. Paham? Kalau tahu praktek kan enak. Nanti kalau kita praktekkan kan seru itu kan gitu. Makanya jadi berkerinduan kita dengan sholat kalau sudah tahu kan gitu. Tapi kalau enggak kan terasa disuruh aja gitu. Paham? Terima kasih Buya. Insya Allah. Baik, selanjutnya silakan angkat tangannya. Ya, silakan Pak. Siapa ini nggak kelihatan? Pak Nurlimin. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Buya, sebetulnya mungkin belum masuk pelajaran kita kan. Cuman yang sering kita dengar menghilangkan keakuan dari diri dalam sholat itu gimana caranya Buya? Kemudian untuk merasakan hadirnya Allah itu dan hilangnya keakuan, gimana rasanya Buya? Itu aja dulu Buya, terima kasih. Waalaikumsalam. Jadi begitu. Sama dengan kata innahu. Sebetulnya sudah menyatu sebetulnya. Cuma kan ini kedudukan ini dirampas oleh kita sebagai manusia. Padahal itu martabat Tuhan. Innahu, kamu, aku, kamu. Tapi kenapa kita merampas? Karena kita belum melahirkan atau menimbulkan al-malik kiyau au alif kasroh a alif domah u. Belum kodrat batin rahasia Allah itu belum keluar dari nyawa, belum dia pakai zat batin dan nur, akhirnya kita tidak merasakan apapun. Tapi kalau dia sudah pakai nanti, dengan kita hadirkan dengan membongkar rahasia Al-Fatihah, maka kita akan kehilangan kemampuan di situ. Insya Allah nanti kita belajar. Paham? Paham. Satu lagi Bu ya. Ya, silakan. Silakan. Dalam kajian makrifat sering kita dengar masukkan sarang ke dalam pisaunya, yang zahir ke dalam batinnya. Gimana caranya Bu ya? Terima kasih Bu ya. Kalau kaji makrifat itu kaji hakikat. Saya bilang makrifat itu hakikat. Kenapa? Makrifat itu tidak ada. Makrifat itu bahasa kita. Makrifat itu adalah suatu nama sebuah batin, ya. Nama sebuah batin Allah dinamakan batin kabir, dan itu yang dikatakan makrifat atau melihat. Padahal makrifat itu tullah, makrifatullah. Jadi kalau katanya masuk sarung pada pisau, masuk pisau pada sarung, bagi saya itu tidak cocok. Karena pisau itu ya sarung, sarung itu ya pisau. Tidak ada perpisahan dan perbedaan di antara itu. Kalau masih berbeda, itu belum tauhid kajinya. Ya. Nah, sama dengan kita mencari batin dengan zahir. Ya batin itu zahir, yang zahir itu ya batin. Wa zahiru wal batin. Zahirmu itu adalah penampakan batin. Nah, gitu. Paham? Insya Allah ya. Ya, lanjut. Silakan Bapak. Ya. Terima kasih Bu ya. Amin. Insya Allah. Pak Indra ya. Pak siapa ini? Pak Indra apa? Pak Jasman. Pak Jasman ya. Pak Jasman. Kembali lagi saya mengucapkan salam yang kedua kalinya karena doa untuk kami Buya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada yang perlu kami rasa-rasa untuk kami tanyakan ya Buya. Iya. Tentang nurani, ruhani, dan batin. Ya. Kenapa nurani ini diurutkan nomor yang pertama, ruhani ini diurutkan ke nomor yang kedua, dan batin diurutkan ke nomor yang ketiga? Ya. Apa rahasia yang terkandung di dalam masing-masing urutan-urutannya ini? Buya, sekian Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nur itu bersifat hayat, hidup. Ya, itulah kita. Karena kita diperintahkan mengenal diri, diri adalah hayatnya Allah, nur bagi Muhammad, wujud Adam yang nyata. Ini nur. Itu tajalinya. Di dalam nur, jasad berasal, jasad kembali kepada ruh, ruh kembali kepada nur. Ya, nur kembali kepada zat, karena itu adalah asal usul. Ya, zat hilang dalam batin, batin luput dalam sir, sir luput dalam wujud, wujud awal mula jadi. Jadi itu semuanya itu ada tangga tauhidnya. Nurani adalah hayat, rohani adalah kodrat, batin adalah wujud ada. Gitu. Ya. Nah, jadi yang tiga kodrat inilah. Jadi kalau kita paham bagaimana asal usulnya, karena dia kembali jasad kembali hayat kepada ruh, ruh kembali kepada nur, nur kembali asal kepada zat, zat kembali asal kepada batin, batin kembali asal kepada sir, sir kembali asal kepada wujud. Itu memang tangga tauhidnya memang begitu. Ibarat PLN, dikunci kontaknya diputar, lampunya langsung nyala. Jadi dari yang nyala ini dulu nih kita urus sampai ketemu PLN-nya. Di PLN nanti nggak ketemu, cahaya ini habis, yang ada mesin semua kan gitu. Nah begitulah kita mencari diri. Jadi kata Allah, jangan engkau tafakur kepada kodratku, tapi tafakurlah kepada sifatku. Nah sifatku itu yang menggerakkan semuanya. Dikumpulkan itu jadi satu. Nah itulah yang dikatakan diri. Ya itu yang dikatakan diri dan bertajali pada 7 sifat. Ada jasad, ada ruh, ada nur, ada zat, ada batin, ada sir, ada wujud. 7. Nah inilah tajali Al-Fatihah tadi. Ya. Nah itulah tajalinya. Nah, siapa yang masuk ke dalam berupa diri yang berdiri, siapa yang masuk ke dalam berupa diri yang bersaksi. Nah, gitu kajinya. Paham? Saya rasa sudah ngerti lah ya. Baik. Insya Allah Buya. Amin. Lambat-lambat kami memahaminya. Amin. Insya Allah. Insya Allah. Saya paham Pak ya. Nah, selanjut Pak Nurlimin ya. Silakan Pak Nurlimin. Terima kasih Pak Khalifah. Begini Buya. Tadi Buya dalam penjelasannya mengatakan kita harus tahu dulu siapa yang berdiri, siapa yang menyembah, dan siapa yang disembah. Itu penjelasan belum ada Buya, baru tadi kerangkanya kalau menurut saya. Minta penjelasannya Buya. Terima kasih Buya. Kalau untuk kodratnya saja sebetulnya menyembah dan disembah ini kan bahasa amaliyah. Ya. Artinya apa? Kalau menyembah dalam bahasa iman, engkau di sana, aku di sini. Kan gitu. Tapi kalau yang dimaksud menyembah di dalam Islam, setelah tahu kodrat itu kodrat umat, dia adalah kodrat yang menyembah. Dan mana kodrat Tuhan yang disembah? Nah gitu. Nanti ketemunya di situ. Ya, mencarinya di situ nanti. Jadi segala yang tenggelam sifatnya menyembah. Jasad tenggelam pada ruh, ini kembali kepada asal. Ruh tenggelam kepada nur, berarti dia mati juga. Nur tenggelam dalam zat, berarti dia mati juga. Zat tenggelam dalam wujud, dalam sir, dia juga mati. Tapi sir berdiri tenggelam dalam wujud, wujud awal mula jadi, disinilah sumbernya. Yang dikatakan alif tersirat itu.
Nah, ke situ kajiannya. Yang maujud tadi semua itu kodrat dinamakan rahim. Ya, diri. Nah, itu dinamakan rahim atau dikatakan dengan diri, naf itu. Tapi setelah wujud penyebab dia jadi, asal mula jadi, itulah wujud. Itulah yang akan menjadi sembahan dari itu. Kalau kita hanya fardu ain, hanya wajib menyaksikan, paham? Nah, itu. Kalau kita nggak ada yang mampu, mana? Tidak ada yang satu pun yang mampu menyembahku. Tidak ada satu yang mampu mengingatku, melainkan kodratku sendiri. Nah, inilah yang harus dihadirkan. Paham? Paham. Insya Allah. Berarti istilahnya sembah menyembah itu cuman istilah ya Bu ya? Padahal yang disembah dan yang menyembah itu juga. Itu juga. Jadi kalau umpamanya ente mau marah, perlu minjam wajah orang enggak? Betul. Kalau ente mau menangis, pinjam wajah orang enggak? Enggak kan? Nah, ya itu. Ya. Jadi pengundang Tuhan. Tuhan adalah derajat, umat adalah derajat. Tidak akan ada perbedaan dari derajat. Paham? Perbedaannya adalah kedudukan. Kalau kodrat sahadah ahad. Nah, nanti itu akan terungkap itu ya. Ya, terima kasih Bu ya. Insya Allah. Baik, silakan untuk apa? Aminah. Dia banyak kata yang mau ditanyakan, waktunya hampir habis. Dia nanti nggak bisa tanya lagi. Silakan. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Kalau saya banyak mengikuti YouTube Buya kan. Jadi saya salah satu amalan yang saya sudah buat dalam sholat saya untuk masuk sejadah tuh. Iya. Nah, jadi apabila kita takbir itu memang sebetulnya saya tiada sudah tuh. Allah semata. Iya. Yang tenggelam itu adalah yang masuk dalam saya punya hati itu. Yang dua itu. Yaitu yang keluar itu Allah sendiri yang berkalam. Yang di dalam itu adalah yang naik sejadah tadi tuh, yang kita punya rohani dan kita punya kemanusiaan telah. Tapi yang berkata-kata itu menuju kepada hati kita itu adalah dia. Itu yang saya rasa lah sudah. Ya. Jadi gitu. Jadi pergerakan tuh Ya. daripada ruku saya sudah tahu 3 kali bacaan, 3 kali lah disitulah yang dinamakan sebagai ya. Ada 3 lah Buya yang saya sebut tuh, saya paham sudah itu. 1, kita sucikan diri kita daripada kelalaian kita, dosa kita. 2, mempersekutukan. 3, kita bersihkan diri kita daripada kita punya itu. Tapi saya tidak tahu lah bahasa Arabnya. Tapi itulah mempersekutukan kita. Kasah, itu. wakasah, wakasah. Ya. Sasa wakasa itu kan. Lepas itu apabila kita sudah sujud, sujud pada masa sujud itulah juga kita buat penyucian kita. Di situ ada 3 juga. Jadi mempertingkatkan derajat kita punya batin, tinggikan derajatku. Di batin kita lah ada 3 penyucian. Saya amalkan tuh. Untuk kita duduk. Apabila kita duduk, di situ kita akan bermunajat seperti mana cara Nabi, kebanyakannya Rasul Nabi itu bertahiyatu, berakatu, selawat, tabatut tuh. Dan seterusnya begitulah Bu ya. Cuma saya amalkan sudah tuh Bu ya. Sebelum saya masuk sini. Itulah saya kata, cuma saya tidak boleh yakinlah. Ya, yang penting kalau sekarang ini saya sudah bertemu dengan Buya, itu yang saya amalkan sebelum ini. Maksudnya saya mengambil dulu ilmu itu, baru saya berbaiat. Iya, insya Allah. Ya, jadi halalkanlah Buya ya. Insya Allah. Jadi macam ni. Assalamualaikum. Makom sifat
Solat itu ada pada 7 tingkat. 7 tingkat solat. Ya. 7 tingkat solat. Makanya Allah katakan afqala fil mu'minin fa innahu ya salatihi qasiqun. Jadi solat ini memiliki 7 rahasia. Ya. Rahasia amaliyah dan rahasia ibadah. Rahasia amalia pecah tubuh dalam maghrib, ya, bertemulah ruhani dengan Baitullah. Nah ini yang pertama. Yang kedua, nyata Adam pada jasad beribadah Muhammad kepada Allah. Nah ini, jadi kalau ini kita ikutkan nanti dia ada pada masa 7 tingkat lah itu ibadah itu. Ada masa 7 tingkat. Nah inilah kita wajib paham kepada itu semua ya. Jadi cara takbir itu ada 7 takbir. Bukan solatnya 7 macam, tetapi takbirnya itu ada 7 pandang. Nah macam tu ya. Jadi ada 7 pensaksian. Alhamdulillah kalau kita ikuti itu insya Allah. Terus kita ni harus paham lagi, terungkap pada rahsia-rahsia, yaitu hakikat pada kodrat-kodrat yang kita lakukan. Dan melihat apa yang kita kalamkan, rububiyah. Artinya kita mampu tengok apa yang kita baca ni ada kodratnya di dalam. Apa yang kita baca ada kodratnya di dalam. Yang boleh dibaca kodratnya itu yang dipandang. Inilah yang dinamakan dengan khawli. Nah syarat sah solat itu ada 3. Fikli, khawli, kolbi. Nah ini khawli. Khawli itu apa yang kita pandang saat kita ni baca ayat. Nah, jadi lebur ayat jadi khawli, lebur khawli jadi munajat, lebur munajat jadi ma'rifat. Jadi ini kita harus bisa tengok mana yang dikatakan ayat yang lebur jadi khawli tadi. Nah itu yang buat kita kusuk nanti tu. Ya, khoshi'un itu kan kusuk itu ya itu tadi. Setelah kita bisa tengok apa isi daripada rakaat itu. Nah macam itu nanti itu insyaAllah ya. Yang penting hakul yakin, istiqomah dan sami'na wa ta'na. Patuh pada guru, taat pada ilmu, insyaallah barokah. Insyaallah Buya. Karena kalau kasih, ilmu tauhid ini tidak bisa kita pandai sendiri. Ini adalah makom daripada Tuhanku Allah, Nabiku Rasulullah, guruku wali Allah. Itulah betul. Mudah-mudahan insyaAllah ya. Sama-sama tulus kita, sama-sama satu niat kita. Apa niat kita? Dapatkan Tuhanmu. Nah itu ya. Itulah niat kita. Wa walul wajibin alal insani huwa maififatul illahi biistighoni. Pertama-tama yang wajib bagimu adalah mengenal aku dengan seyakin-yakinnya. Itu yang penting. Nah, barulah kita tahu buka rahasia-rahasia daripada semuanya. InsyaAllah mudah-mudahan. Ya, paham? Baik. Masih ada lagi? Sinyal lagi bermasalah nih Bu ya. Iya betul. Sinyal juga sini masalah juga. Hilang timbul ya. Untuk perdana ini InsyaAllah jamaah kita sudah bisa paham. Tinggal lagi nanti kita mau mulai minggu depan belajar awal lagi ya. Mulai kembali dari awal. Tapi ingat, Allah fi awalu wallahi fil akhirun. Awal yang dimaksud bukan rendah, bukan tinggi. Awal juga bersifat Tuhan, aku juga bersifat akhir kata Allah. Jadi tidak ada yang ini pelajaran pertama, ini kedua. Tidak. Ada pengenalan pertama, pengenalan kedua, pengenalan. Insya Allah gitu ya. Jadi saya harapkan semua jamaah, karena semuanya belum lengkap hadir. Kalau terlalu jauh nanti kita ya, kasihan yang tinggal. Ada satu yang bolak-balik sinyalnya putus terus. Kasihan juga ditinggal lagi nanti ya. Nah, jadi mudah-mudahan minggu depan saya harapkan grup D2 itu sudah bisa melengkapi pengurusnya, siapa imamnya, siapa juru tablik yang akan berbicara, dan siapa bendaharanya. Tolong
dibuat secepatnya dan hubungi khalifah bagaimana cara memilihnya dan siapa yang dipilih. Akhirnya tak seperti ini lagi, minggu depan kita sudah teratur dengan baik. Nah, dan selawat-selawat yang akan dibacakan sebelum mengaji nanti minta kepada khalifah. Ya, nanti juru siapa ganti-gantian nanti untuk membaca dulu. Jadi tak langsung kita mulai macam ni, tapi kita harus beradab. Di abdihi durajatun fil ilmi. Adab itu lebih tinggi derajatnya daripada ilmu. Gitu ya. Nanti di luar ini tolong khalifah nanti mengatur pertemuan dengan jamaah grup 2 untuk ya. dibentuk pengurusnya. Panggil semuanya, dibentuk pengurusnya, bendaharanya dan wakilnya. Sehingga nanti penerimaan baru masuk dia akan berkembang dan pengurusnya sudah ada. Gitu. Insyaallah. Paham? Nah, jadi untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini dulu insyaallah. Mudah-mudahan minggu depan tolong diadakan muzakarah untuk tetap hadir di dalam belajar. Untuk grup dasar 2 Ma'rifatullah, alhamdulillah saya ucapkan selamat bergabung. Mudah-mudahan Allah bukakan jalannya semuanya. Amin. Barakallah. Insyaallah. Baik, malam ini akhirnya akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.